Kemudian sebagai topik adalah masalah PT orang. Halo, suara saya terdengar dengan baik. Halo, halo, halo. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Halo. Oke. Ya, jadi PP 24 tahun 2018 perizinan integrasi secara elektronik ini itu melakukan usaha orang itu terbentuk komisi yang cepat untuk bertindak Mati. Entar itu saya PT orang belum. Saya ini kan PT perorangan itu biasanya ada di daerah-daerah ya yang mau menjalankan usahanya berbentuk perusahaan, maka negara memberikan fasilitas yaitu berbentuk PT perorangan. Sering ada pertanyaan di grup itu apakah zaman sekarang ini data itu masih berlaku. Oke, itu hanya sebatas akte saja karena itu dahulunya misalnya itu di pengadilan, kemudian untuk eh, pengesahan di pengadilan sekarang sudah tidak ada. Oke, berganti menjadi PT orang. Nah, kemudian yang hal juga sering ada pertanyaan di itu yaitu terkait masalah BUMDes. BUMDes ini tidak merupakan hukum karena diberikan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2000 cukup dengan ini yang saya dapatkan tahun 2021 ini sumbernya dari Kementerian Pasir tahun 2018. Ini usaha Ciko Indonesia mulai ada peningkatan apalagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah saat ini itu mengenai investasi dalam presiden akan untuk menambah investasi di Indonesia dengan cara bermudik. Nah, ini sumbernya dari implementasi dari tahun 2000. Berikutnya, untuk usaha mikro dan kecil dalam ini disebutkan yaitu seruan terbatas yang disebut dengan organisasi untuk kriterianya adalah usaha mikro dan kecil. Ini bisa menggunakan dasarnya adalah usaha mikro dan kecil yaitu PTT, seruan terbatas orang. Di mana kemudian itu di dalamnya satu orang yang melakukan perjanjian. Jika saya ini mikrofonnya saya mikrofon audio.
Apakah sudah terdengar dengan baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan perseroan terbatas bagi usaha mikro dan kecil. Jadi ketika kita datang ke klien ingin membuat badan usaha itu yang terkurang dan mikro dan kecil, maka kita harus mendapatkan PT berikutnya. Ya, ini ketentuan pendirian perseroan bagi pelaku UMKM. Nah, kalau untuk perusahaan yang sifatnya dia bukan perorangan, maka bisa dilakukan dua orang atau lebih. Tetapi kalau untuk PT yang bergerak di bidang UMKM, ini cuma satu orang dengan surat pernyataan pendirian. Sini jelas sekali bahwa untuk perbedaannya yaitu pendirinya jika usaha mikro perseroan yang tersirat ketika itu adalah perseroan yang kriteria usaha mikro kecil itu maka syarat-syaratnya pendirian PT perorangan oleh MK sini yaitu dengan surat pernyataan pendirian dan ada pendirian yang maksud dan tujuan kegiatan usaha berdasar dan lain itu tentang pendirian perseroan dan pernyataan pendirian menciptakan syarat elektronik apabila menteri dengan mengisi format isian. Berikutnya tentang organnya, direksinya apa? Direksi itu siapa jadi direksi satu orang itu kemudian saja untuk satu orang. Kemudian jika melakukan perubahan ini tidak bisa dilakukan dengan entitas kalau cara berinfo disampaikan lalu bagaimana pengawalan dan perubahan status PT UMK ini menjadi PT sudah ada dan faktanya di dalam itu yang sudah saya share sini situ jelas sekali bahwa ketika nanti model ini meningkat maka dia harus meningkatkan apa namanya statusnya menjadi PT umum dengan kriteria yang jika modal ini nanti sudah melebihi 2 miliar pasti akan naik kita uji pemegang sahamnya ini dan tidak bertanggung jawab secara pribadi ya seperti kata yang dibuat soal perseroan bertanggung jawab seperti ada yang perseroan bagian atas perseroan kemudian jika pemegang saham tersebut sudah memiliki ya harus bertanggung jawab pada kreditur dalam rangka untuk menghasilkan perseroan. Modal dasar perseroan dan pendaftaran pendidikan ini akan diperlukan yaitu jika definisi operasi yang bentuknya menjadi PT ini sekaligus perseroan ini dan itu merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Maka bagi perseroan berlakulah pernyataan pendirian dengan mengisi permisian pendirian perseroan yang didirikan oleh satu orang atau ideal perseroan yang didirikan oleh orang itu lebih dan perseroan perorangan didirikan oleh satu kriteria untuk pendirian atau pendaftaran berdasarkan badan usahanya yaitu tingkat usaha mikro itu kurang dari 1 miliar, usaha kecil 1 miliar sampai 5 miliar, usaha menengah 5 miliar sampai 10 miliar. Dan kriteria berdasarkan penjualan tahunan dan angka pembinaan ini usaha mikro kurang dari 2 miliar, usaha kecil 5 miliar sampai 11 miliar, dan usaha menengah 11 miliar sampai 50 miliar. Ini pendirian perseroan daerah yaitu membuat pernyataan dalam bahasa Indonesia. Kemudian warga negara Indonesia usia minimal 15 tahun kemudian perseroan status pada hukum setelah terdaftarkan mendapat dan mendapatkan sertifikat bukan cara jadi seperti ini seperti sudah diakui oleh negara menjadi badan hukum.
Kepolisian penyataannya mengenai pertama, jangka waktu, ketentuan, jumlah modal dasar, nilai pembinaan, alamat perseroan, nama lengkap, dan yang lain-lain. Ini wajib diisi oleh perseroan. Nah, sekali atau peningkatan dari perseroan, jika perseroan orang ini merubah status perdagangannya menjadi perseroan apabila transaksinya lebih dari satu, kemudian tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, kemudian perseroan orangnya sebelum jadi perseroan melakukan status sebagai baris dan itu perlu kita mengenai penggunaannya itu perseroan wajib membuat laporan keuangan dilaporkan kepada pemerintah dengan melakukan pemeriksaan siap laporan akhir secara elektronik enam bulan setelah itu tergugat sekretaris. Ini sangat penting dalam untuk kemungkinan sempurna. Jadi sekretaris itu untuk menghindari sengketa. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai perubahan Undang-Undang yang 30 terkait dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dan sebagian notaris. Dan akta yang dibuat oleh notaris itu tergantung sesuai dengan undang-undang 9 bahwa akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta delik apabila pejabat tidak menggunakan dan dicegah sebagai demikian ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sedikit yang bisa saya share untuk kita diskusikan atau ada pertanyaan dari apa yang sudah ditanyakan di dalam grup yang jawab atau pertanyaan ini. Sekiranya Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, saya persilakan. Suara saya terdengar dengan baik ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Untuk bertanya. Kebetulan hari ini saya tadi ada di Cintos ada meeting siang tadi saya sudah bisa langsungnya sekarang dulu sedikit asik di sini di nama silakan yang ingin bertanya secara langsung saya silakan silakan. Silakan di Haryani dari Bangka Belitung langsung ke topik yang lain silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Suara saya terdengar dengan baik ya. Ya Pak, makanya saya Silakan Bu. Halo. Halo. saya off kamera ya Pak, biar biar suaranya terdengar ya Pak. Ya, Buat saya Pak. Ya, silakan. Langsung bertanya. Iya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak Indra, saya punya ini apa? Klien saya itu kebetulan gereja.
Dia sertifikatnya pribadi sertifikatnya itu. Tapi mau dibalik nama atas nama gereja. Gereja itu ada peraturan di BPN itu bisa memiliki hak milik dia. Ada SK dari BPN itu gereja apa 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 gitu yang khusus dia ada dari Kementerian Atr BPN itu bisa hak milik. Itu apakah dia membayar BPATB sama PPh, Pak Indra? Ya, terus prosesnya itu apa mesti pelepasan hak dulu gitu pakai akta notaris. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus juga Pak Indra, itu yang punya vihara gitu. Itu harus hak milik juga vihara itu sama yayasan. Lalu ternyata ketika dia mengurus eh, untuk peningkatan hak miliknya vihara itu sertifikatnya hilang di BPN gitu. BPN yang dia ngurus sendiri ya, hilang BPN. Lalu dia konsul dengan saya, baiknya gimana? Tapi arahan dari BPN itu buat pelepasan hak gitu, sambil peningkatan jadi hak miliknya. Mohon arahannya Pak Indra. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Aryani dari Bangka Belitung ya. Yang pertama itu gereja. Gereja yang berdasar legal standing biasa atau badan hukum yang lain yang melaksanakan kegiatan di bidang sosial maupun agama itu boleh memiliki hak milik berdasarkan PP 38 tahun 63. Jelas ya? PP 38 tahun Ya. 63. Maka cara dari perorangan yang akan dilepaskan kepada gereja tersebut dengan cara membuat pelepasan hak. Kemudian gereja tersebut memohon kepada BPN, yaitu permohonan hak menjadikan sertifikat tersebut atas nama gereja. Bagaimana dengan PPh dan PPATB-nya? PPh jika dibuat dengan akte pelepasan itu sama halnya dengan akte jual beli. Jadi tetap kena PPh dan PPATB keduanya. Beda dengan hibah. Hibah pun bukan dari garis keturunan satu kandung, maka dia tetap kena pajak PPh dan PPATB. Demikian untuk yang pertama, jelas ya? Jadi tetap kena BPATB BPH nggak Pak ya? Kena. Karena sama Kena seperti Pak, jual kena beli. ya? Iya, tetap kena. Oh, kena ya. Ya, oke. Terus yang kedua, vihara itu berdiri di atas sertifikat hak benda bangunan atau apa jika hilang maka dapat mengajukan sertifikat pengganti karena hilang. Nah, tapi di sini masalahnya yang mengajukan permohonan tersebut adalah atas nama vihara tersebut dia berdiri di atas legal standing apa, yayasan kah atau yang lain. Maka yang bertanggung jawab di sini adalah ketua Yayasan Pak Indra. yayasan, maka beliau yang disumpah nanti yang mengajukan permohonan adalah ketua yang telah mendapatkan persetujuan dari pembina. Ya. Nah, seperti itu di Aryani dengan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Oh, berarti tetap harus dibikin sertifikat ulang dulu ya, Pak Indra ya? Sertifikat pengganti dulu ya, baru kita proses ya. Karena hilang, ya betul. Ya, berarti nggak bisa pakai pelepasan hak ya kan? Karena emang sertifikatnya kan sertifikatnya harus ada dulu kalau mau dilepaskan. Iya, baik Pak. Jelas ya sampai di sini ya. Ya, makasih Pak Indra. Baik, ya sekarang saya lanjut. Ini ada di dalam chat dari KTP. Apakah karyawan BUMN boleh mendirikan PT perusahaan dan menjadi pegang saham direktur dan komisaris? Apakah harus izin atasan? Adakah konsep tersebut untuk pendirian PT tersebut? Terima kasih. Baik. Karya BUMN diperbolehkan mendirikan perusahaan termasuk PT dengan persetujuan atasan terlebih dengan memperhatikan yang pertama adalah bidang usaha dari yang didirikan. Ini harus berbeda dengan bidang usaha yang ada dalam BUMN tempat karyawan tersebut bekerja. Kemudian karyawan BUMN tersebut harus mematuhi persyaratan yang ada
di BUMN tersebut, sehingga tidak sampai melanggar dari apa yang ditentukan oleh BUMN tersebut. Karyawan BUMN kedudukannya tidak sama dengan PNS. Karyawan BUMN duduk pada perjanjian kerja pada BUMN tersebut. Sepanjang tidak melanggar dari perjanjian kerja, maka bisa didirikan perusahaan tersebut. Seperti itu, Bu Dewi. Semoga bisa membantu. Silakan bagi yang lain untuk bertanya. Bila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Saya persilakan secara langsung maupun melalui chat room. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk bertanya dengan bebas, pertanyaan apa saja. Semoga dengan adanya kesempatan Zoom ini bisa bermanfaat buat kita. Silakan, saya sambil menunggu. Silakan bagi ada yang bertanya, silakan langsung. Saya kebetulan lagi ada di Citos, kafe ini jadi agak ramai. Jadi tapi ini tadi jelas sekali saya ngomong. Dan saya juga berdebat dengan jelas sehingga bisa menjawab apa yang ditanyakan. Seperti itu. Pak Indra, saya boleh nanya lagi nggak Pak Indra? Boleh, Pak Indra, saya boleh nanya lagi. silakan. Ini Pak Indra, ada koperasi syariah, tapi konsumen Pak Indra. Kan dalam koperasi syariah itu kan wajib adanya Dewan Pengawas Syariah ya, Pak Indra. Yang betul. Kan dia akan dicantumkan Dewan Pengawas Syariah. Itu apakah ketika kita input data online, itu kita masukkan nggak data mereka? Sedangkan Dewan Pengawas Syariah itu orang dinas koperasi provinsi, Pak. Apakah boleh kita masukkan di data online koperasi itu Dewan Pengawas Syariahnya dari dinas koperasi provinsi setempat? Terus yang kedua, apakah wajib ya kan untuk koperasi syariah itu harus rekomendasi dari MUI, Pak Indra? Ya, terima kasih. Koperasi syariah, perbankan syariah wajib hukumnya mendapatkan rekomendasi dari yang pertama MUI, dia bergerak di bidang Islam. Di MUI itu ada Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Disitulah nanti rekomendasi itu. Kemudian pengawas, bentuk pengawas jika dia berada pengawasnya di provinsi, koperasi-koperasi yang ada di daerah-daerah ini diawasi di tiap-tiap kabupaten dan provinsi kota. Itu pengawasnya bisa dimasukkan di dalam anggaran dasar dan juga ikutan kan? Sehingga nanti jelas kedudukan pertanggungjawaban dari koperasi ini dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak tersebut. Seperti itu. Makasih Pak Indra. Ya, baik. Silakan. Selamat bergabung Pak Nofri dari Garut ya, kemudian Pak Supran Yusri dari Lombok. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan. Yang lain masuk, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menginfokan link Zoom itu ke bagi grup ya. Silakan untuk saya Oke, saya tunggu Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang ingin ditanyakan apa yang ada saya sekedar sharing saja, barusan saya meeting ini adalah
sengketa warisan. Sengketa warisan itu keluarga antara kakak dan beradik, yang mana warisan ini mempunyai warisan berupa aset perusahaan dan juga warisan hutang. Nah, tadi ada persetujuan antar kakak dan beradik ini tadi saya damaikan, alhamdulillah bisa berdamai. Perseteruannya adalah si adik ini yang memegang kendali dari perusahaan tersebut. Padahal sewajarnya jika pemegang saham ini meninggal dunia, maka dua-duanya atau adik kakak ini menjadi ahli waris. Tetapi si kakak ini tidak mau menjadi pemegang saham dan ingin keluar dari perusahaan tersebut. Akhirnya saya sarankan untuk buat yang namanya hibah saham di dalam kepada si adik dan kemudian si kakaknya keluar dari perusahaan. Tapi dalam bentuk waris, hutang juga ke ahli waris, sehingga walaupun si ahli waris ini keluar dari perusahaan, maka tetap dia menanggung hutang dari si pewaris. Oleh karenanya ditambah dengan akte kesepakatan bersama untuk pembayaran hutang. Ada juga yang lain bahwa terkait masalah warisan ini harus diperhatikan. Warisan ini bukanlah hanya semata-mata masalah harta, tapi juga masalah hutang ini juga harus dipertanggungjawabkan. Walaupun ahli waris ini tidak masuk di dalam perusahaan, maka dia tetap menanggung hutang dari si waris. Itu cerita saya, meeting besar. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Selamat bergabung Pak Aldi. Pak Aldi dari mana Pak? Mohon maaf Pak. Notaris mana Pak? Pak Alwi. Iya, Pak Indra. Siap. Saya Alawi dari itu Pak, dari Kota Bogor. Oh, dekat nih dengan saya nih. Dekat-dekat dengan Jakarta. Ketemu nih harusnya nih. Baik, kapan-kapan Ya, insya Allah Pak. boleh Pak. Sehat selalu ya Pak Alwi ya. Insya Allah Pak, amin Pak. Ya, terima kasih. Ayo, Izin Pak silakan. ya, gabung Pak. Silakan. Silakan Pak Alwi ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Alwi, terima kasih sudah bergabung. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Dan juga permasalahan apa yang ada ini nanti bisa kita diskusikan. Semata-mata kita diskusi sore hari ini adalah untuk mengembangkan keilmuan dan juga untuk saling sharing di antara kita. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya lanjutkan lagi share kasus ya. Share kasus yang sedang terjadi ya terkait masalah jual beli saham, di mana ada jual beli saham yang pokok sebelum kita disahkan bahwa dalam hal jual beli saham ini harus kita perhatikan tentang kebenaran atau keterkaitan dari pelaku jual beli dari pelaku apakah pelaku jual beli ini benar yang melaksanakan tindakan itu kita harus dijadi sehingga nanti ketika dibuat di dalam PS
benar-benar mengkritik akan jadi pilihan saya. Ada kasus ketika misalnya dilakukan hal yang yang mana dia itu bukan yang yang sebenarnya, maka yang terjadi adalah kaitan dari pembangsaan dalam proses tersebut sehingga tersebut menjadi bagi saya ini harus hati-hati sebelum kita melakukan pembuatan kita yang dari BPW cenderung apa yang bisa apa yang harus kita pastikan apabila ada klien bermaksud mengkritik terkait dengan adanya ketentuan CMR dan ketentuan sosial integritas. Yang perlu kita informasikan kepada klien kita sebelum pendirian PT, yang pertama adalah kita lihat dulu bagaimana tingkat permodalannya. Karena modal ini bukan berbanding terbalik dengan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, kita perhatikan sosial integritas. Kita informasikan bahwa dengan adanya peraturan Menteri tentang hal yang terbaru terkait sosial integritas ini, bahwa sisa hasil pembagian dividen ini nanti yang akan bisa untuk kepentingan sosial. Itu yang harus perlu kita informasikan kepada klien sebelum kita membuat PT. Kemudian perhatikan ketika pemilih PT, apakah dia suami istri? Kalau suami istri harus wajib ada perjanjian kawin. Apakah dia PTPMA? Kita wajib modal minimal 10 miliar. Seperti itu yang perlu kita. Halo, selamat sore. Apakah suara saya ada feedback ya? Jadi saya lagi ada di kafe. Jadi masih ada banyak suara-suara yang bising di sini. Tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya. Saya lihat seperti itu. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Kemudian suara saya, saya persilakan. Kalian, halo, kebiasaan, bulan, perlu hati-hati kita, pendiriannya, supaya dalam hal pendirian sebelum kita lakukan pendirian ini, kita berhati-hati dan tidak sampai memakan waktu yang kemudian tidak sampai tenang kemudian. Ya kan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, selamat bergabung di Zoom ini. Yang belum informasi silakan informasi untuk minggu bisa
Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya silakan. Kalau season ini memang banyak sekali ya kasus-kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Kalau eh, bisa kita kita bisa di sesi berikutnya persiapan saja dulu sehingga nanti bisa dijadikan untuk bisa sehingga Bapak Ibu sekalian silakan. Itu Bapak Ibu, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ini teman pada sore hari ini di depan tidak perlu ada ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.